Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosati Rahana dengan NIM C1C025067. Pada video kali ini, saya akan kembali menjelaskan materi mengenai perpajakan dari mata kuliah perpajakan yang diampu oleh dosen mata kuliah yang pertama ada Bapak Dr. Wirmia Kaputra dan Ibu Nyimas Dian Maisyarah. Baiklah, langsung saja pada video kali ini, materi yang akan saya sampaikan mengenai sel-sel pemungutan pajak, kendala dan bentuk perlawanan dalam pemungutan pajak, pihak-pihak terkait dalam perpajakan, dan penggolongan pajak. Sel-sel pajak. Nah, dalam perpajakan, itu mekanisme dan tata cara pemungutan pajak tidak hanya dilakukan berdasarkan atas siapa dan berapa, artinya atas subjek ataupun objek pajak yang harus dibayar, namun juga ditentukan oleh kapan dan bagaimana mekanisme sebuah pemungutan pajak itu bisa dilakukan. Konsep inilah yang dinamakan dengan sel-sel pajak atau sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menentukan besaran pajak berdasarkan waktu dengan dasar pengenaan pajak tertentu. Jadi sel-sel pajak itu terbagi atas 3 cara atau 3 jenis sel-sel. Sel-sel yang pertama adalah sel-sel nyata atau real sel-sel. Pada sel-sel ini, pengenaan pajak itu dilandaskan pada objek atau penghasilan yang nyata, berarti pada objek pajak. Sehingga pemungutan pajak itu hanya dilakukan pada akhir tahun pajak atau pada akhir periode pajak, setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Kelebihan dari pajak sel-sel nyata dari sel-sel nyata ini, pajak yang dikenakan itu lebih realistis karena, berdasarkan kepada pendapatan atau penghasilan yang sesungguhnya. Nah, namun sel-sel nyata ini juga memiliki kekurangan, yaitu, pajak baru dikenakan atau dipungut pada akhir periode. Jadi akan ada masa seperti contohnya kas negara itu kosong karena dari pajak ya, kosong dari pajak, karena pajak berdasarkan sel-sel nyata itu baru dipungut itu setelah akhir periode atau pada akhir periode, akhir tahun pajak. Kemudian yang kedua, sel-sel anggapan. Sel-sel anggapan atau fiktif sel-sel ini merupakan pemahaman bahwa pengenaan besaran pajak itu ditentukan berdasarkan anggapan. Jadi berdasarkan anggapan, namun tetap diatur oleh perundang-undangan pajak. Nah, dalam sel-sel ini, penghasilan untuk 1 tahun pajak itu sudah dihitung selama 1 tahun pajak bersangkutan atau masih berjalan, atau dihitung sejak awal tahun pajak. Jadi yang dimaksud dengan sel-sel pajak itu, penghasilan belum benar-benar ditentukan berapa pendapatannya, berapa penghasilannya yang sebenarnya, namun pajak telah dihitung dari awal karena menggunakan berdasarkan anggapan. Nah, sel-sel yang ketiga adalah sel-sel campuran, yakni penggabungan dari sel-sel nyata dan sel-sel anggapan. Sehingga pajak itu ditentukan berdasarkan anggapan jika dihitung di awal tahun. Namun, berdasarkan penghasilan sebenarnya jika dihitung di akhir tahun. Jadi dia menggabungkan 2 metode tadi. Selanjutnya mengenai kendala-kendala dalam pemungutan pajak. Jadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah terhadap wajib pajak, itu masih terdapat muncul beberapa kendala dari internal maupun eksternal atau teknisnya yang menjadi penghambat dalam proses pemungutan pajak. Di antaranya yang pertama kurangnya sosialisasi tentang pembayaran pajak. Jadi masyarakat itu masih belum benar-benar memahami atau belum memiliki kesadaran penuh untuk, menuntaskan atau, memenuhi kewajiban pajak yang dikenakan kepadanya. Kemudian yang kedua, tingkat ekonomi wajib pajak itu yang rendah. Berarti kondisi atau situasi di mana ekonomi wajib pajak itu masih rendah atau tidak stabil. Kemudian yang ketiga, database yang tidak kuat dan jauh dari standar internasional. Yang keempat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten. Maksud di sini adalah kondisi di mana peraturan atau perundang-undangan yang masih sering ada perubahan, yang menunjukkan ketidakkonsistenan dari peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, beberapa bentuk perlawanan dalam pemungutan pajak itu terbagi atas 2 bentuk perlawanan. Ada yang namanya perlawanan pasif dan ada yang namanya perlawanan aktif. Yang dimaksud dengan perlawanan pasif adalah berkaitan dengan kondisi ekonomi wajib pajak. Nah, dalam kasus ini, dalam perlawanan pasif ini, para wajib pajak itu enggan untuk membayar pajak
yang disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, dikarenakan perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Yang kedua, sistem perpajakan yang masih belum dipahami oleh masyarakat sepenuhnya. Yang ketiga, dikarenakan sistem kontrol tidak dapat dilakukan dengan baik. Nah, jenis perlawanan yang kedua itu bentuk perlawanan aktif. Berbeda dari perlawanan pasif tadi, kalau perlawanan aktif ini dia sebuah rangkaian usaha yang dilakukan masyarakat atau wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau menghindari pembayaran pajak sepenuhnya. Jika di pasif, itu perlawanannya dia masih enggan, dalam kata enggan berarti masih ada usaha ingin membayar namun tidak sepenuhnya. Nah, di perlawanan aktif tuh mereka benar-benar menghindari atau tidak sama sekali membayar pajak. Bentuk perlawanan ini terbagi atas dua, yaitu tax avoidance dan evasion, yang berarti avoidance mereka meringankan beban pajak namun tidak melanggar undang-undang. Nah, jika evasion itu usaha meringankan beban pajak namun dengan cara melanggar undang-undang yang berlaku atau menggelapkan pajak, seperti itu. Nah, dalam, pelaksanaan pemungutan pajak itu terdapat beberapa pihak yang terkait dalam pelaksanaannya. Di antaranya yang pertama wajib pajak. Wajib pajak adalah individu atau badan yang dikenakan pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, fiskus atau otoritas pajak, yakni aparat pajak yang bertugas untuk mengurus administrasi perpajakan, yakni di sini adalah Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Menteri Keuangan. Kemudian yang ketiga adalah pihak ketiga. Pihak ketiga di sini merupakan pihak yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang Pajak dengan tugas untuk memungut, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak. Yang keempat adalah pemerintah. Pemerintah itu berperan sebagai pembuat kebijakan fiskal dan peraturan perpajakan. Jadi pemerintahlah yang mencetus perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kemudian yang kelima adalah konsultan pajak. Konsultan pajak itu berperan sebagai profesional, berarti mereka adalah para ahli yang memberikan jasa konsultasi dan bantuan teknis atau strategis mengenai perpajakan. Selanjutnya adalah pengelompokan pajak. Pembagian pengelompokan pajak itu terbagi atas beberapa aspek. Yang pertama, menurut golongannya, kemudian menurut sifatnya, dan terakhir nanti menurut lembaga pemungutnya. Yang pertama, menurut golongannya, itu terbagi atas dua jenis pajak, yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. Apa yang dimaksud dengan pajak langsung? Pajak langsung merupakan pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Berarti pajak langsung di sini adalah pajak yang benar-benar harus dibayar oleh individu itu sendiri atau badan itu sendiri yang dikenakan wajib pajak dan tidak diperkenankan untuk dibebankan atau meminta keringanan kepada pihak lain. Contohnya apa? PPH atau pajak penghasilan dan PBB, pajak bumi dan bangunan. Dan yang kedua adalah jenis pajak tidak langsung. Nah, berbeda dengan pajak langsung, kalau pajak tidak langsung itu dapat dibebankan kepada pihak lain. Contohnya apa? PPN atau pajak pertambahan nilai yang sering kita dengar-dengar di seperti tempat-tempat umum kayak tempat makan, restoran, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, berdasarkan aspek menurut sifatnya. Itu juga terbagi atas dua jenis pajak, yakni pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi wajib pajak atau subjeknya. Jadi sesuai dengan namanya, pajak subjektif itu memperhatikan kondisi dari subjek pajak atau kondisi wajib pajak. Contohnya apa? PPH atau pajak penghasilan. Yang kedua adalah pajak objektif. Apa yang dimaksud dengan pajak objektif? Sesuai dengan namanya, pajak ini adalah pajak yang didasarkan pada objek pajaknya. Jadi memperhatikan kepada objek, bukan kepada subjek. Jadi tidak memperhatikan wajib pajak atau subjeknya. Contohnya apa? PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Nah, yang ketiga itu menurut lembaga pemungutnya. Itu juga terbagi atas dua jenis pajak, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Sesuai juga dengan namanya, pajak pusat berarti pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah di pusat dan digunakan untuk rumah tangga negara atau APBN. Contohnya PPH, PPN, PPNBM, dan Bea Materai. Dan yang kedua adalah pajak daerah.
yakni pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah di daerah dan digunakan untuk rumah tangga di daerah atau APBD. Contohnya pajak kendaraan bermotor di kawasan provinsi, kemudian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten. Kesimpulan dari materi kali ini adalah sistem pemungutan pajak di Indonesia itu terdiri atas tiga jenis sel-sel, yaitu sel-sel nyata, sel-sel anggapan, dan campuran dari kedua sel-sel tadi, yang mana menjadi dasar penentuan dalam pemungutan pajak. Nah, namun dalam pelaksanaan pemungutan pajak itu masih menghadapi beberapa kendala dan perlawanan yang menjadi hambatan, baik itu dari sisi administrasi maupun dari sisi pihak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran kepatuhan terhadap pajak. Keberhasilan sel-sel atau sistem pemungutan pajak itu bergantung kepada pihak-pihak yang terkait dalam pemungutannya, di antaranya wajib pajak yang dikenakan pajak, fiskus, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan adanya sistem yang efektif dan jelas, serta kepatuhan masyarakat akan wajib membayar pajak yang tinggi, maka pemungutan pajak itu dapat optimal dan mendukung pembangunan nasional. Demikian materi mengenai perpajakan kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.